Masya Allah Ustaz. Itu, Emang Ustaz. podcast ganti status ini ganti beneran Ustaz. Ganti statusnya. bener, habis ini langsung nikah beneran. Kayak gini Ustaz. Angkah tuh kawasan itu kaki. Langsung. Iya. Soal buka bersama tapi yang bukan mahram, bersama yang bukan mahram gitu Ustaz. Oh gitu. Misal pacar ataupun HTS-an. Pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah tangga itu melekat pada sosok perempuan gitu, Ustaz? Oh tentunya tidak. Jadi gini Mas Arvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ganti Status. Siapa takut? Di podcast kali ini bersama saya Arvin dan juga kita kedatangan narasumber spesial yaitu Ustadz Muhammad Fadil Akbar Islami. Gimana Ustadz? Betul Mas. Bisa disapa dulu Ustadz, Sobat PSGA. Halo Sobat PSGA yang berada di rumah, semoga jenengan semuanya selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Kesibukannya apa nih Ustadz? Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kesibukan saya lumayan padat Mas Arvin. Lumayan padat. Sholat taraweh, kultum, dan ngajar PKPBA tentunya, dan ngajar taklim di Ma'had. Masya Allah. Ada satu lagi Mas Arvin, kuliah S3 di UIN Malang. Aduh, menarik sekali ya narasumber di podcast kali ini Sobat PSGA. Nah Ustadz, saya mau tanya nih Ustadz, gimana? Hakikat puasa sebenarnya mumpung lagi Ramadan. Jadi Mas Arvin dan pemirsa sahabat PSGA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya itu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, supaya kalian semuanya itu mendapat predikat takwa. Jadi hakikat berpuasa adalah imsakun an muftir, menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, atau sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat tentunya Mas Arvin. Itu hakikat puasa. Dan puasa itu Mas Arvin bisa mengekang hawa nafsu. Bisa mengekang. Jadi ketika kita berpuasa, insya Allah hawa nafsu kita itu akan terkekang dengan sendirinya. Masya Allah. Gitu. Tapi nih Ustadz, kalau Ustadz bilang puasa itu bisa mengekang hawa nafsu, tapi kenapa pada realitanya gitu ya, mungkin saya pribadi atau mungkin Sobat PSGA gitu pernah merasakan kesulitan untuk menahan hawa nafsu gitu Ustadz. Misalnya kita lagi nongkrong atau lagi kumpul-kumpul bareng sama teman gitu Ustadz ya, kadang kita tuh keceplosan berkata kasar, terus juga kita itu akhirnya bergibah gitu. Letak kesalahannya di mana Ustaz? Jadi letak kesalahannya Mas Arvin itu terhadap pribadinya masing-masing. Jadi sebenarnya puasa itu mengajarkan kepada kita itu untuk menahan hawa nafsu. Perlu diketahui sahabat PSGA dan Mas Arvin yang dirahmati oleh Allah tentunya, nafsu itu dibagi menjadi 3 Mas Arvin. 3. Yang pertama nafsul ammarah, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga nafsul mutmainnah. Jadi nafsul ammarah itu contohnya seperti iri, dengki, ghibah, mencaci maki, ngomongin orang dan lain sebagainya. Itu nafsunya berarti lagi tinggi-tingginya. Kalau orang itu puasa tapi tidak bisa mengekang hawa nafsunya, masih ghibah dan lain sebagainya, itu berarti puasanya masih setengah-setengah. Jadi nafsunya belum sepenuhnya terkekang. Jadi pada hakikatnya puasa itu menahan dari hawa nafsu maupun lain sebagainya. Terus kemudian nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu artinya nafsu atau jiwa yang terbelenggu. Contohnya di puasa ini sering murung, sering putus asa, terus sering menyendiri, hidup tidak ada gunanya lagi. Itu
nafsunya berarti belum terkekang, Mas Alvin. Jadi saya sarankan gunakan nafsu yang ketiga. Apa tuh, Ustaz? Nafsu mutmainnah. Nafsu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Maksudnya ketika kumpul-kumpul tidak gibah, lebih banyak membaca istighfar. Katanya man lazimal istighfar, barang siapa yang melanggengkan membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan. Apabila jenengan itu galau, sulit dan lain sebagainya, galau, sulit dan lain sebagainya, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan digantikan dengan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu loh Mas Arvin. Ganti dengan misalkan kumpul-kumpul nanti ya, itu ganti dengan baca istighfar, ngomongin yang baik-baik, terus selalu syukur, sabar. Insya Allah nafsunya akan menjadi nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Berarti kalau kita sedang menjalankan puasa, pakailah nafsu yang mutmainnah. Betul sekali. Jadi nggak sering gibah, nggak sering murung. Jadi lebih banyak bersyukur, banyak berzikir kepada Allah. Katanya Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mumpung di bulan Ramadan, ala ingatlah bidzikrillah, dengan mengingatku kata Allah, tatmainnul qulub. Hati kalian itu akan tenang, hati kalian itu akan tentrang. Bukannya tentram, bukannya bulan puasa itu gibah sana sini, mencari aib orang dan lain sebagainya. Berarti puasa itu pribadinya yang masih perlu diintrospeksi diri lagi. Masya Allah. Nah Ustaz nih, ada satu fenomena juga nih Ustaz. Kita masih bahas soal nafsu-nafsu nih Ustaz. Nafsu ya? Ya, masih nafsu-nafsu Ustaz. Jadi ada fenomena di mana kita biasalah ya Ustaz, kalau lagi puasa itu namanya buka bersama, bukber gitu Ustaz. Bukber. Nah, tanggapan Ustadz Fadil sendiri nih soal buka bersama tapi yang bukan mahram, bersama yang bukan mahram gitu Ustaz. Oh gitu. Misal pacar ataupun HTS-an. Nah, tanggapan Ustadz Fadil gimana? Jadi tanggapan saya Mas Arvin dan pemirsa PSGA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggapan saya selama itu bukbernya tidak terjadi ikhtilat. Ikhtilat itu berpotensi untuk senggol-senggolan, berpotensi untuk bersentuhan dengan lawan jenis. Itu lebih baik dihindari. Karena sejatinya buka bersama itu untuk menyambung silaturahmi. Silah itu artinya menyambung, rahmi itu kasih sayang. Barang siapa yang katanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dimurahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia itu menyambung tali silaturahmi. Jadi berbuka itu untuk ajang menyambung tali silaturahmi. Masya Allah, bukan ajang ikhtilat-ikhtilatan gitu ya Ustaz ya. Berarti kalau kita misalkan kita udah capek-capek Ustaz puasa, tapi ujung-ujungnya di akhir kan, buka itu akhir puasa gitu Ustaz. Tapi malah ikhtilat itu jadi puasanya kurang maksimal gitu ya Ustaz. Betul. Nah, ada nggak sih Ustaz poin-poin atau hal-hal yang bisa kita hindari nih ya, Sobat PSGA dan juga Arvin bisa hindari agar puasa kita lebih maksimal gitu Ustaz? Oke, jadi Mas Arvin yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa PSGA yang berada di rumah, memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan itu sangat penting sekali. Katanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh kita tentunya untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Salah satunya, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan di malam bulan suci Ramadan dengan sholat taraweh secara berjamaah atau mungkin secara sendirian Mas Arvin, imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya akan dihapuskan. Misalkan Mas Arvin nanti malam iya nanti malam ini melaksanakan sholat taraweh karena iman kepada Allah dan hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosa-dosa yang banyak dari Mas Arvin bener Ustaz, bener itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali
Ketika jenengan mendatangi sholat taraweh, iman karena Allah, tapi ingin mengharap pujian dari orang lain, itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi gitu Mas Afin. Yang kedua, memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan dengan bersedekah. Bersedekah. Katanya ada yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ayu shadaqatin afdol?" Sodakotin fi Ramadan. Rasulullah, sodakoh apa yang paling utama? Yaitu sodakoh di bulan Ramadan. Makanya sekarang di masjid-masjid, musola-musola banyak yang menyediakan takjil gratis. Takjil gratis itu mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Man fatoroso iman. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, pahalanya itu sama seperti orang yang berpuasa. Jadi Mas Arvin, ketika nanti jenengan menjadi orang kaya, amin, amin, dan pemirsa PSGA yang berada di rumah menjadi orang kaya, sodako yang banyak, satu kurma itu sudah dicatat sodakoh seperti pahalanya itu seperti orang yang berpuasa. Gitu. Yang ketiga, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'an, kalian semuanya bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada kamu. Jadi nanti setelah taraweh istiqomahkan membaca Al-Quran minimal 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Yang penting istiqomah. Dan banyak amalan-amalan lain yang itu nanti dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, Mas Arfi. Oh, Masya Allah, Ustaz. Kalau tadi itu adalah amalan-amalannya nih, Ustaz. Kalau yang bisa dihindari gitu apa, Ustaz, di bulan Ramadan ini? Baik Mas Arvin, jadi perkara-perkara yang harus dihindari itu tentunya banyak sekali. Katanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak orang itu yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, namun mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi misalkan Mas Arvin puasa tetap gibah, adu domba, sumpah palsu dan lain sebagainya, itu eman puasanya, nanti pahalanya tidak dapat apa-apa, justru dapatnya cuma lapar dan haus saja. Gitu Mas Arvin. Jadi hindari gibah, namimah, sumpah palsu dan lain sebagainya, sehingga itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita udah capek-capek puasa tapi tetap melakukan hal-hal tadi, percuma, eman-eman gitu ya. Betul, percuma. Masya Allah. Nah, nih Ustaz, ada satu topik atau fenomena menarik nih Ustaz ya, soal biasanya kalau kita menyiapkan hidangan buka puasa nih, itu kan kebanyakan, saya nggak bilang semuanya Ustaz ya, kebanyakan itu yang menyiapkan adalah seorang ibu atau mungkin adik perempuan, kakak perempuan gitu ya Ustaz ya. Tapi nih Ustaz, apakah itu membenarkan stigma bahwa pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah tangga itu melekat pada sosok perempuan? Oh, tentunya tidak. Jadi gini Mas Arvin, kadangkala kita itu sering memahami bahwasanya pekerjaan domestik itu hanya dilakukan seorang ibu, padahal sesungguhnya hak dan kewajiban suami itu lebih banyak daripada istri. Contohnya memberikan mahar, yang kedua memberikan nafkah, yang ketiga memberikan pakaian, memberikan rumah, terus mengajari kepada hal-hal yang baik, tidak mengajari kepada hal-hal yang buruk. Dan salah satunya pekerjaan rumah itu sebenarnya ditanggungkan kepada suami. Namun berarti yang nyuci piring tuh? Iya, nyuci gitu, piring itu sebenarnya suami. Umbah-umbah, tahu umbah-umbah Mas Arvin? Tahu, nyuci baju. Iya, nyuci baju. Nyuci baju itu sebenarnya suami. Cuma suami sudah capek mencari nafkah dan lain sebagainya. Akhirnya ada konsep mubadalah. Mubadalah itu saling, suami istri saling berkolaborasi Mas Arvin. Jadi untuk meringankan
mengharmoniskan keluarga itu biar keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi suami sibuk mencari nafkah, istri bagiannya nanti cuci piring ya. Itu asalkan dikoordinasikan dengan baik. Gitu. Baik, jadi garis besarnya adalah konsep mubadalah ini konsep bagi peran dalam berumah tangga gitu ya. Betul sekali. Laki-laki yang mencari nafkah, terus juga istri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun kadang sekarang itu fenomenanya Mas Arvin, ada istrinya juga kerja, suaminya juga kerja. Itu gimana kalau nanti itu makanya konsep fikih mubadalah itu diperbolehkan. Jadi nanti ketika ada kesepakatan dan lain sebagainya itu bisa menggunakan konsep mubadalah itu tadi. Mubadalah. Intinya pembagian peran. Betul. Ini ada surat Ustadz. Kalau nggak salah saya baca-baca gitu, suratnya adalah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin dari perempuan gitu ya Ustadz ya. Nah, sebagai dosen PKBBA nih Ustadz Fadil, saya mau tanya makna sebenarnya dari qawamun di sini tuh apa? Apakah itu berarti laki-laki punya otoritas atau punya kekuasaan atas perempuan atau bagaimana Ustadz? Oke, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu sebagai pemimpin bagi perempuan. Jadi qawwamuna di sini juga bisa diartikan bertanggung jawab. Ini sambil ada musik-musik. Ya? Oh, itu enggak musik apa-apa. Background, Iya, betul kita sekali. Alhamdulillah, santai aja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu sebagai pemimpin bagi orang perempuan. Qawwam di situ bisa diartikan pemimpin, juga bisa diartikan bertanggung jawab, Mas Arvin. Kenapa kok bisa diartikan bertanggung jawab? Karena orang yang bertanggung jawab itu pasti layak menjadi pemimpin, dan pemimpin itu belum pasti bertanggung jawab. Jadi jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Berarti arti qawamun itu nggak sesimpel otoriter gitu Ustaz ya. Taunya bisanya cuman nyuruh-nyuruh aja gitu. Betul, tapi ketika nanti berada di rumah Mas Arvin, qawam itu di situ adalah perintah suami atas istrinya. Perlu digarisbawahi perintah yang baik-baik, bukan perintah yang jelek-jelek dan lain sebagainya. Masya Allah Ustaz. Berarti sebenarnya qawam itu luas sekali. Maknanya tuh dalam ya Sobat PSGA. Nah Ustaz, ada nggak nih pesan untuk saya Arvin dan juga Sobat PSGA nih untuk kaum laki-laki dan perempuan agar bisa menyeimbangkan posisinya gitu sesuai dengan fitrahnya masing-masing gitu Ustaz? Jadi pesan saya kepada laki-laki, berjuang semangat untuk membahagiakan keluarga kita, terutama istri kita, anak kita. Jangan mencari pandangan yang lain. Sudah bahagiakan istri kita, keluarga kita, insya Allah jenengan akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang perempuan, silahkan taati perintah suami selagi itu bagus. Insya Allah jenengan akan diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Masya Allah Ustaz. Emang podcast ganti status ini ganti beneran Ustaz. Ganti beneran, habis ini langsung nikah beneran. Kayak gila San, angkah tuh kawasan itu kaki langsung praktek udah tahu ilmu ya, langsung diterapkan gitu. Betul sekali. Masya Allah Ustaz. Iya Ustaz. Nah itu dia Sobat PSGA. Nantikan konten-konten edukatif lainnya di sosial media. Kita ada di YouTube, Instagram, dan juga TikTok dengan username Suara PSGA _ Win Malang. Nah sebelum menutup nih Ustaz ya, kita jargon dulu kali ya Ustaz ya. Oke, baik. Boleh. Toyib. Ganti status. Siapa takut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Ustaz.